Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran daring SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Bersama saya Saiful Fikri, kita akan bersama-sama pada kesempatan ini melanjutkan pembelajaran matematika untuk kelas 12. Sebelum kita mulai, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum diberi kesempatan untuk belajar bareng secara online. Yang kedua, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Baiklah anak-anakku sekalian, tabel distribusi frekuensi. Kalau ada salah-salah ngomong, ya mohon dimaafkan. Saya ulang lagi, tabel distribusi frekuensi ini adalah pintu masuk untuk menguasai materi untuk data berkelompok. Sebelumnya kita sudah belajar tentang data untuk menghitung min, median, dan modus untuk data tunggal. Selanjutnya kita nanti akan belajar bagaimana menghitung min, median, dan modus untuk data berkelompok. Maka kita harus belajar dulu tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi intinya adalah kita bagaimana bisa membuat tabel dan kita bisa membaca tabel sehingga soal bisa kita kuasai. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita mulai tentang tabel distribusi frekuensi yang pada tahun pelajaran ini ada di kelas 12. Nilai ujian statistika 65 siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. Jadi ini nilai ujiannya ada 30, 25, 90, 42 dan seterusnya sampai terakhir 75. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Mari kita mulai. Langkah pertama, data ini kita urutkan dulu. Sekali lagi, diurutkan bukan diurut. Oke ya. Kesulitan siswa yang pertama, mengurutkan masih ada terjadi kesalahan. Data awalnya 65, setelah diurutkan bisa kurang menjadi 63, bisa lebih menjadi 66 dan seterusnya. Jadi dimohon ketelitian dan kesabaran untuk mengurutkan data. Ini 65. Bagaimana kalau datanya 100? Satu kata dari saya, never give up. Jangan merah, nak. Jangan menyerah. Oke ya. Nah, dari data yang sudah diurutkan ini, data terkecil yaitu nilainya yang paling kecil 25, data yang terbesar yang nilainya paling besar adalah 94. Kita pegang dua data ini. Langkah yang kedua, kita hitung jarak atau rentangan. Simbolnya adalah R. R data terbesar dikurang data terkecil. Maka sama dengan 94
dikurang 25. Dari mana ini? Dari langkah 1. Maka sama dengan 69. Langkah yang ketiga, menghitung jumlah kelas. Aturan yang kita pakai adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah, nah ini mistik, ini salah, 1 ditambah 3,3 kali logaritma 65. Log 65 adalah 1,8192. Kalau sekarang ini tidak ada masalah, kalau dulu pakai daftar log. Sekarang tinggal buka smartphone-nya masing-masing, masalah selesai. Setelah dikalikan dulu dengan 3,3, dijumlahkan dengan 1, hasilnya 6,98. Hasilnya sama dengan 7. Langkah yang keempat, menghitung panjang kelas. Jadi setelah banyaknya kelas kita tahu, sekarang panjang kelasnya itu berapa? Panjang kelas sama dengan R. R ini rentangan dibagi dengan jumlah kelasnya. Rentangnya 69 dibagi 7 sama dengan 9,8 sama dengan 10. Kita bulatkan. Saya tahu kalian mungkin bertanya, Pak, kalau nggak dibulatkan boleh? Boleh, nah, boleh. Nah, nanti kelas 9,8 itu gimana? Adakah kelas itu yang 0,8? Ada, Pak, temboknya hancur sebelah. Jadi sisa 0,8. Itu omongan di warung kopi ya. Jadi kalau didapatkan hasil koma, bulatkan ke atas, jangan ke bawah. Kalau 9,8 dibulatkan ke 9, 0,8-nya nggak dapat tempat. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 10. Dari informasi itu, kita bisa menghitung batas panjang intervalnya. Jumlah kelas sudah, panjangnya sudah. Nah, sekarang batas-batasnya itu berapa saja? Jadi yang pertama tadi adalah 25, ini yang paling kecil, ditambah 10. 10 tadi adalah panjangnya, panjang intervalnya dikurang 1. Untuk apa dikurang 1? Ya, ini 9 ditambah 25 hasilnya 34. Setelah 34, maka berikutnya adalah 35. Jadi inilah maksudnya dari dikurang 1. Jadi bersambung. 35 ditambah 9, 44. Nah, 44 lanjutannya adalah 45. Ditambah 9 dan seterusnya sampai terakhir 94. Akhirnya kita sampai pada saat pembuatan tabelnya. Nah, dari tabel kelasnya ada 7, intervalnya ini yang kita sudah buat di sini 25 sampai 34. Nah, panjangnya 10 itu ada di mana? Maka kalau kita hitung dari 25 sampai 34, ingat ya, ini 25-nya ikut, 34-nya ikut. Maka hasilnya adalah 10. Jangan dikurangkan. Kalau dikurangkan pasti 9. Maka yang paling cocok supaya tidak ada kesalahan, kurangkan baru tambah 1. Atau gunakan jari kalian, buka jari kalian baik yang kanan maupun yang kiri. Sudah, silakan dihitung dari 25. Ingat,
25-nya dihitung. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Maka pasti ada 10. Jadi 10-nya itu ada di sini. Ini ya, 10-nya ada di sini. Jumlah kelasnya ada 7. Frekuensi ini tentang banyaknya masing-masing interval kelas ini. Jadi nilai 25 sampai 34 ada 6. Dan seterusnya ini kalau dijumlah harus ketemu 65. Seandainya kalian hitung ketemu 64, silahkan kembali ke langkah 1. Lebih mudah untuk mengulang daripada kita cek salahnya di mana. Oke ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kalau kalian merasa lelah, bisa di pause dulu. Ambil minuman hangat. Jangan lupa camilan yang disediakan bapak ibunya. Silakan dimakan. Nah, kalau sudah, silakan kita mulai lagi. Jangan lupa indera 3-nya dikumpulkan, mata, telinga, dan hati kita. Contoh yang kedua, Pak Fikri, guru matematika SMA Pintar Semua, sedang mendata nilai ujian 100 siswa dan siswi kelas 12. Nilai yang didapat adalah sebagai berikut. Ini mantap ini nak, 100. Nah, datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini nanti silahkan kalian urutkan. Bagaimana asiknya mengurutkan data ini tanpa ada satu data pun yang hilang. Oke, kita lanjutkan penyelesaiannya. Menentukan yang pertama, tentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2 log N kali logaritma N. Oke, 3,3 dikali log N. Banyaknya data 100, maka K sama dengan log sekian, lognya 100 itu 2. Lognya 100 itu 2, 1 ditambah 3,3 dikali 2 hasilnya dibulatkan, maka banyaknya kelas 8. Ini ketelitiannya pakai 2 desimal. Kalau yang contoh 1 kita gunakan 1 desimal. Mana yang cocok dipakai, Pak? Silakan sesuaikan kalian. Yang mau yang contoh pertama yes, kedua nanti ini juga yes. Yang salah ada yang ngomong tok tapi enggak bekerja. Itu yang repot. Setelah kita tahu banyaknya kelas itu berapa, kita cari panjangnya. Maksimumnya 100, minimumnya 23. Maka rentangannya kita kurangkan, hasilnya 77. Maka panjangnya kelas P sama dengan rentangnya 77 dibagi dengan banyaknya kelas 8. Hasilnya 9,6 dibulatkan ke atas menjadi 10. Karena datanya 100, panjangnya 10, maka untuk memudahkan kita mulai kelas pertama ini dengan rentang 31 sampai 30. Silahkan kalian buat.
Jangan lupa sambil menyiapkan kerjaan kalian ini, silakan siapkan juga perbekalan. Kalau minumannya masih, silakan diminum kembali. Mudah-mudahan juga cemilannya masih. Siapkan juga kertas folio bergarisnya, penggarisnya. Silakan menikmati sensasi bagaimana bisa mengurutkan data yang banyaknya 100. Nanti kalau kalian sudah selesai, silahkan dicocokkan dengan jawaban yang ada di smartphone kalian. Nah, apabila kalian kita sudah membuat, saya ucapkan selamat atas keberhasilan Anda mau mencoba. Jadi yang pertama mau. Artinya dari instruksi yang saya berikan, kalian bergerak membuat apa tidak, atau hanya sekedar menunggu video ini sampai pada saat jawaban itu keluar. Saya rasa kelas 12 ini semangatnya lagi tinggi-tingginya. Wah, ini jempol 2. Mudah-mudahan setelah kalian mencoba dan kalian akan juga mendapatkan hasil yang seperti ini. Seandainya jawaban kalian ini sudah dicek benar, ini ada kesalahan, ya berarti ikuti jawaban kalian. Tapi insya Allah sama. Kita lanjutkan. Setelah kalian bisa membuat, kita belum sampai pada batas untuk istirahat. Kita masih berlanjut. Perhatikan tabel berikut. Interval kelasnya dan frekuensinya. 3 ini artinya adalah pada interval 9 sampai 21 terdapat 3 data dan seterusnya. Jadi mari kita review kembali tentang pengetahuan tabel distribusi frekuensi. Maka yang pertama, banyaknya kelas adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhitungannya namanya dimulai dari baris pertama. Kelas pertama, kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, dan kelas ke-7. Batas kelas ini masing-masing batasnya 9, 21. Ini batasnya di kelas pertama. Di kelas kedua 22 sampai ini 34 dan seterusnya. Ini batas dari kelas-kelas. Nah, dari batas kelas ini dibedakan menjadi batas bawah kelas. Batas bawah itu yang sebelah kiri. Batas bawah kelas pertama 9. Batas bawah kelas kedua 22 dan seterusnya. Kalau ada batas bawah berarti ada batas atas. Batas atas ini yang sebelah kanan. 21, 34. Kalau pertanyaan, berapakah batas atas kelas kelima? 1, 2, 3, 4, 5, maka jawabannya adalah 73. Nah, sekarang tepi kelas. Ada batas, ada tepi. Nah, di sini adalah 8,5. Tepi atas, ini ada 21,5. Nah, bagaimana cara menghitungnya? TB, tepi bawah, sama dengan batas bawah. BB ini bukan bau badan ya. Jadi tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah.
tepi bawah kelas pertama itu sama dengan batas bawahnya yaitu 9 dikurang 0,5 menghasilkan 8,5. 21,5 ini dia dan seterusnya. 21,5 ini dari batas kelas kedua yaitu 22 dikurang 0,5 maka didapatkan 21,5 dan seterusnya. Untuk tepi atas ditambahkan. Jadi tepi atas kelas pertama itu sama dengan 21, ini batas atas ditambah 0,5. Ya, ini cara menghitung tepi. Next, kita berlanjut titik tengah. Titik tengah itu dari interval 9 sampai 21, itu tengah-tengahnya di mana? Kalau dalam materi kita sebelumnya itu mediannya. Jadi kalian tulis 9 sampai 21, tengah-tengahnya itu berapa? Didapatkan tengah-tengahnya 15. Nah, bagaimana cara menghitung? Titik tengah itu sama dengan batas bawah ditambah batas atas. Ingat ya, ini BB bukan TB. 9 ditambah 21 sama dengan 30 dibagi 2, 15. Dan seterusnya. Interval kelas, kalian sudah tahu intervalnya kelas pertama 9 sampai 21 dan seterusnya. Panjang interval kelas masing-masing adalah 13. Bisa pakai jari, bisa pakai hitungan. Kalau kita hitung 21 dikurang 9 hasilnya 12 tambahkan 1. Ya, jangan lupa ditambah 1. Untuk frekuensi kelas ini yang di sebelah kanan. Berapakah frekuensi di kelas kedua misalkan? Maka jawabannya adalah 4. Yang akan kita sering gunakan ini batas, tepi, titik tengah, interval. Mudah-mudahan di sini kalian sudah bisa membedakan. Nanti apabila mengalami kesulitan, silakan lihat catatan kalian. Kita bisa berlanjut. Setelah distribusi frekuensi, maka dari distribusi frekuensi itu ada 2, kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, yang kita bahas pertama adalah yang kurang dari. Maksudnya bagaimana? Ingat tadi intervalnya 9 sampai 21. Batas kelas yang kurang dari 9 ada enggak? Ya enggak ada. Ini kan antara 9 sampai 21. Maka yang kurang dari 9 enggak ada atau 0. Yang kurang dari 22, ya ini di kelas pertama, karena batas ini kan 21, maka hasilnya 3. Jadi kalau ini 21, maka batas kelasnya ini kurang dari 22. Nah, sekarang yang berikutnya lagi, yang kurang dari 35 berapa? Maka jawabannya ya semuanya sampai 34. Jadi 0 ditambah 3 ditambah 4. Jawabannya 7. Kalau kurang dari 48, ya berarti semuanya dari awal sampai kelas ketiga. Berapa itu ya? 0 tambah 3 tambah 4 tambah 4, 11. Dan seterusnya. Nah, kalau kurang dari 100, ya jumlahkan semuanya, hasilnya 60. Nah, dari sini bisa kita buatkan grafiknya atau diagramnya yang dinamakan dengan ogive.
Yang kurang dari 9 ini ya, ini diambil tepi bawah. Ingat tadi tepi bawah itu batas bawah dikurang setengah. Jadi pada titik 0,85 ini 0. Pada titik 21,5 itu 3. Tinggal mengikuti ini saja. 0, 3, 7, 11 dan seterusnya. Tinggal dipasangkan. 47,5. Ini yang 4 ini ketemu 11. 11 ketemu 19, 75 ketemu 31 dan seterusnya. Terus ini dihubungkan. Maka jadilah grafik atau gambar Ogive frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang untuk yang lebih dari. Kita berlanjut kembali. Setelah kita dapatkan semua hasilnya, baru kita gambarkan. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini. Bagaimana cara membacanya ini? Untuk yang lebih dari 9, ini kan mulainya dari 9. Ini lebih dari 9 atau kita bisa menggunakan batas bawahnya lebih dari 8,5 ya, 8,5. Yang lebih dari 8,5 berapa? Ya semuanya, maka 60. Yang lebih dari 21,5, 60 dikurang 3 enggak ikut, maka hasilnya 57. Yang lebih dari ini. Nah, yang lebih dari 34,5 berarti 2 ini enggak ikut. Kelas pertama dan kedua tidak dihitung. Atau 60 dikurang 3 dikurang 4. Hasilnya adalah 53. Bisa juga kalian ambil dari hasil 57. 57 kurangkan 4 hasilnya 53. Bawahnya lagi nanti 53 dikurang 8. 60 dikurang 4 dikurang 3 dikurang 4 dikurang 4, ini 3 dikurang 4 dikurang 4 hasilnya adalah 49 dan seterusnya. Silakan nanti kalian lanjutkan sambil dicek. Nah, setelah sudah kita letakkan 8,5 ke 60, 21,5 57, 34,5 53 dan seterusnya, terakhir adalah 0. Itu tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, selanjutnya ini adalah tentang histogram dan poligon frekuensi. Berikut ini adalah upah karyawan, nilainya dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Frekuensinya sekian. Ingat bahwa ini semuanya dalam ribuan rupiah. Frekuensinya 15, 20, 30, 25, 15, terakhir 5. Histogram sama dengan Ogive, batasnya kita ambil tepi, baik tepi bawah maupun tepi atas. 100 sampai 199 ini ya yang tinggi, maka tepi bawahnya 99,5, tepi atasnya 199,5. Untuk yang kedua 200 sampai 299, maka batasnya 199,5 sampai 299,5. Lalu nanti ini diletakkan pada titik tengah. Titik tengahnya dari masing-masing. Oke, jadi sekali lagi dari tiap-tiap batang ini
kita taruh di titik di tengah-tengahnya atau ini di titik tengahnya. Untuk yang 0 ini di tengah-tengah naik. Nah, ini pada kelas yang pertama ini ada titik tengahnya, taruh di titik tengahnya. 15-nya frekuensi, jelas ya. Nah, untuk yang kelas yang kedua kita taruh juga di titik tengahnya, sebanyak ini frekuensinya 20. Untuk yang kelas yang ketiga ada 30 ditaruh di titik tengahnya. Nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah histogram. Ini berimpitan, tidak boleh diberi jarak. Yang poligon itu yang titik tengah kelasnya di tiap-tiap kelas, titik tengahnya dihubungkan, maka jadilah poligon frekuensi. Jadi saya rasa ini mudah saja untuk membuatnya, tinggal kita mencari tepi bawah dan tepi atasnya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kita tentang membuat tabel, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, serta membuat histogram dan poligon frekuensi. Untuk pendalaman materi, saya rasa dari satu tabel, dari satu soal aja untuk pendalaman semua materinya. Berikut nilai ujian matematika yang telah diurutkan. Nah, jadi soalnya ini sudah diurutkan, kalian tidak perlu lagi bersusah payah mengurutkan. Buatlah tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang nomor 3, okif dari soal nomor 2. Jadi nanti membuat okif yang kurang dari. Yang nomor 4, buatlah histogramnya. Dan yang kelima, buatlah poligon frekuensinya. Sekali lagi, SPM ini, soal pendalaman materi ini bertujuan sampai berapa persen siswa sudah bisa menyimak dan menguasai pembelajaran pada siang hari ini. Dari sebagian siswa itu ada yang hanya mendengarkan tanpa mau menulis. Nah, yang paling pas memang sambil mendengarkan, kalau ada yang mau ditulis di pause sebentar baru ditulis. Oke, saya ucapkan selamat belajar. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Tetap semangat.